Halo Rek, kenalin aku Amira, mahasiswa tahun kedua di FKGUB Kedokteran Gigi. Nah, di sini aku kan pernah punya pengalaman 1 tahun ke belakang di semester 1 dan 2. Dan aku sudah mengkompilasikan 10 tips untuk maba dan semoga 10 tips ini membantu. Berikut timestamp-nya. Yang pertama, kenal sama kakak tingkat. Bisa 1 tahun di atasmu, 2 tahun ya, tapi biasanya enaknya ya 1 tahun di atasmu sih. Nah, kenapa banget harus di nomor 1, tips nomor 1? Karena cutting itu adalah orang yang sudah pernah menjalani ya sekiranya samalah yang akan kalian jalani di 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 6 tahun ke depan sampai koas. Nah, itu ya dari sana kamu bisa tahu apa yang bakal kamu hadapi sehingga kamu bisa mengantisipasi saat kamu akan menjalani tersebut. Nah, kenapa sih harus kenal banget? Kamu bisa dapat PPT, terus logbook, catatan, terus minta diajari, pinjem alat sama buku, biar pengeluaran kalian tuh nggak banyak. Misal kalau kalian nggak ada kenalan cutting, kalian ditawari buku, alat, tapi nggak tahu itu beneran dipakai atau enggak, ya gimana? Jangan deh ntar dikirain SKSD. Ya mungkin itu terbesit di pikiran kalian dan ya tapi ya udah gitu loh, kalian juga butuh kan. Nah, padahal memang kalau cutting dideketin ya nggak apa-apa aja sih, asal cuttingnya mau ya sesuai kepribadian masing-masing. Nah, gimana caranya kenal? Kalau offline sih biasanya karena peraturan ospek ya, jadi kayak kebiasaan nyapa orang padahal nggak kenal. Pokok tak sapa semua, terus akhirnya kenal deh. Nah, tapi kalau online mungkin kalian bisa hit by DM, I don't know, follow Instagram, terus DM, terus tanya-tanya ya, nggak apa-apa sih selama kayak kalian dalam jamnya itu tepat jam 8 pagi sampai 8 malam, pokok nggak ganggu, seharusnya seneng-seneng aja kalau di kantin. Saya ikut organisasi kayak BEM, BEM-BKB, terus dance ref, formikaki kalau di FKGUB. Kedua, tips tentang alat. Nah, tahun pertama aku juga kaget, aku nggak nyangka gitu loh kalau alatnya sebanyak gitu. Tak kira ya mek sundi-sundi apalah, ternyata lebih dari itu. Dan kalau nggak ada kenalan, apalagi kayak isi chatnya maba itu biasanya banyak orang yang jualan. Ya nggak salah sih mereka jualan, tapi kan dari kitanya nggak tahu mana yang dipakai atau enggak, dan belum tahu range harganya. Jadi kalian benar-benar harus tahu lah, harus cek-cek harga di Kopra Dental, Rukun Dental, Shopee, Tokopedia. Nah, pastikan kalau kalian tuh punya cutting yang terpercaya, biar kak ini dipakai enggak. Kayak aku kuvetku itu ternyata kekecilan. Nah, jadinya aku pinjem ke cuttingku yang agak gedean. Toh dia nggak pakai kan di tahun kedua. Atau bisa sharing sama temenmu yang beda kelompok kan. Selain itu, kalian kalau mau bener-bener hemat itu cek bener-bener toko Kopra Dental diskonnya pas kapan. Nah, itu untuk diskonnya biasanya dapat saat kalian ulang tahun, dapat diskon 10%. Nah, mulai blog ini juga aku mikir-mikir sih untuk beli di online aja karena harganya lebih murah, terus biar nggak keluar-keluar gitu. Ketiga, fokus ujian. Nah, di tahun pertama tuh aku pernah bingung kayak gini, ini materinya berguna nggak ya buat pas koas kah, dokter kah? Nah, itu segera kalian singkirkan aja, kalian itu harus fokus ujian aja. Karena ya kata PA aku, ini dipelajari aja semua, nanti pas koas juga tahu mana yang benar-benar penting, dan toh juga kalau nanti koas kita lupa bisa diulang gitu. Nah, tujuan sarjana kita ini ya pokoknya lulus ujian lah, lulus sarjana. Nah, apa aja yang biasanya keluar di ujian itu? Biasanya dari PPT dosen, terus kadang-kadang ya ada pengembangan sih,
makanya kalian harus banyak-banyak baca. Menurutku dari PPT dosen itu udah cukup banget, dan kalian harus cari garis besarnya terus dikembangkan. Nah, yang keempat masih nyambung sama yang fokus ujian tadi. Di semester pertama itu aku terlalu obsesi dengan detail-detail yang kurang penting, apalagi kan baca ebook itu sangat-sangat detail. Nah, itu kalian harus hindari karena lama-lama tuh kalian terasa capek sendiri. Jadi harus benar-benar garis besarnya aja yang dipelajari. Atau juga detailnya bakal lupa karena jarang ditanyakan. Kalau belajar dari detail dulu itu bakal banyak fakta-fakta yang bakal tercecer di otak kalian. Nah, seharusnya aku tuh belajar dari misal dari akar batang, terus punya ranting daun. Nah, jangan dari fotosintesis di daun dulu. Kalian harus belajar dari akar batang tuh, baru fotosintesis. Kalian bisa bikin mind map, atau kalau malas ya lihat outline bukunya aja, itu udah benar-benar ini babnya apa, subbabnya apa. Terus biasanya ada summary di bagian akhir. Atau yang kalian kalau lebih malas lagi cari di Google, karena biasanya ada PPT gitu dan lebih enak sih dilihat. Yang kelima, nyicil belajar dan kerjaan. Ini kayaknya udah mainstream sih, ya nggak sih? Mainstream banget tips kayak ginian, tapi ini emang benar-benar harus kalian terapin, karena terapin di mana aja, nggak cuma di FKG, di kehidupan sehari-hari juga. Karena menurutku ya, kuliah apalagi tahun pertama tuh rasanya ringan banget, kayak enak aja. Kayak kerasanya SMA kan kita 6:30 udah datang, lari-lari, takut telat, 6:30 udah telat, langitnya udah merah-merah. Nah, jam 4:05-an itu kalian baru pulang. Tapi kalau di kuliah jam 8 baru masuk, dan paling maksimal tuh jam 3 lah udah kelar, atau jam 4-an. Enak banget kan, dan itu nggak selalu full. Aku pernah sih ngerjain logbook hamin 2 jam sebelum diskusi, dan ya emang ngotot dan nilainya ya oke, tapi kalau di blog atas-atas kayaknya jangan. Soalnya itu kan memang aku yang 2 jam tadi, hamin 2 jam, baru pertama kali banget, jadi masih nyantai. Ya jangan. Untuk belajar pastikan kamu tuh nggak SKS, sistem kebut semalam, seriusan, karena materinya tuh banyak banget, satu kali ujian tuh 150 soal, dan satu blok itu nggak sampai 3 bulan. Bayangin kan kamu nggak SKS untuk ngerjainnya atau belajarnya, karena ya gak bakal nutut. Tapi kalau kamu percaya diri ya silahkan. Tapi nah, semalas-malasnya anak di kedokteran sih kayaknya nggak ada yang SKS, soalnya daripada ngulang loh. Yang keenam, cara belajar. Entah bagaimana cara kalian belajar, tapi inti dari belajar efektif itu cuma satu: ngulang. Active recall dan spaced repetition. Apa itu ntar bakal aku bahas di next video. Ujung-ujungnya di FKG itu kalian harus hafal buat lulus ujian. Nah, gimana cara kalian hafal? Dengan cara hafal fakta dan memahami konsep. Aku awalnya juga stres, lihat temanku tuh bisa komot kami tapanan tulang-tulang, parietal, bla sampai kayak sutur-sutur visurnya. Waduh, alamat aku. Tapi ya emang hafal cepat, paling mnemonik itu emang beneran. Cuman jawabannya kayak belajar auditori, kinestetik. Tapi itu is not the point. Dan aku menemukan sebuah akun YouTube channel Dr. UK yang benar kasih tahu kalau ya emang kerja otak kita tuh harus diulang-ulang. Dan kalau misal
dan diberi jeda terus diulang agar otak kita tuh tahu, oh ini kayaknya penting. Jadi jangan bersedih hati kalau misal kalian lihat teman satu kali kayak hafal gitu, satu kali hafalan, 2 hafal, itu mungkin dia udah terbiasa untuk hafalan. Dan jangan lupa kalau memang cara kerja otak, semua orang itu memang harus diulang-ulang agar notisnya otaknya itu penting nih, jadi harus dicerna di sini, disimpan. Alasan kenapa aku sering promosi Quizlet, Anki, itu emang flashcard kan, jadi membantuku untuk active recall dan space repetition. Yang ketujuh, flashcard. Dengan cara belajarku tadi yang dari detail dulu, dari fotosintesis dulu baru akad. Nah itu jangan, jadi kalian harus belajar dari garis besarnya dulu. Jangan sampai kalian kayak gitu, karena banyak flashcard itu melelahkan dan belum tentu semua masuk ujian. Nah pastikan itu kalau kalian bikin flashcard benar-benar berapa hari setelah kuliah, karena biasanya kayak otak kalian tuh bisa notice gitu loh mana yang penting dan masuk ujian mana yang enggak. Aku sendiri sih kalau misal hafalan anatomi itu misal tengkorak ya, itu lihat dulu dari yang tulang-tulang besar dulu, jangan yang retakan-retakan itu. Misal dari tulang frontal, parietal, occipital, lalalala, baru kayak sambungan-sambungan itu di sini. Nah itu bisalah hafal karena emang tahu konsepnya. Biasanya kalau otot itu nyambung ke nama tulangnya, jadi kalian ya bertahap lah belajarnya. 8. Baca materi sebelum kuliah. Males banget ya emang sih, tapi ini tips yang sering terdengar juga tapi sering terlupakan. Di semester pertama tuh kayak aku pokoknya kuliah lah semua. Nah datang aku pusing lah mendengarkan karena aku nggak expect materinya sebanyak ini dalam 1 jam nge-rap ya. Aku akhirnya berujung agak ketidur. Nah biasanya aku sempetin baca PPT-nya sebelum kuliah, apalagi kan di blog terbaru ini sistemnya materi yang PPT ada suaranya diupload di web FKG, terus pas kuliah tiap kuliah itu ada pretest 5 soal, jadi ya otomatis kebacalah PPT-nya. Nomor 9, textbook. Awal aku kuliah tuh kayak semangat banget cari textbook, e-book, terus cari-cari buku yang recommended. Tapi untuk membuat logbook itu cari referensi buku e-book itu terlalu lama guys, karena di e-book itu terlalu detail sehingga kayak susah untuk tahu mana intinya, dan yang masuk pretest itu menghabiskan waktu dibanding langsung lihat di Google, karena biasanya itu di Google ya intinya lah. Apalagi tuh honest yang keluar di ujian ya yang ada di PPT. Oleh karena itu di semester 2 aku tidak terlalu obsesi cari e-book atau apalah. Aku benar-benar buka e-book kalau misal di Google materi itu nggak ada. Misal kayak radiografi, evaluasi, sama interpretasi. Itu aku benar-benar nggak ada kan, ya ada aplikasinya cuman nggak sedetil yang kan kita harus belajar dari dasarnya seperti tipsku yang tadi kan. Dan itu misal determinasi gigi itu untuk gambar-gambar tuh kayak jelek gitu loh di Google, jadi aku baru buka Wheeler setelah benar-benar kalau di Google itu emang nggak ada. Intinya pertama tuh kalau belajar dari PPT, kalau dari PPT nggak ada kalian cari di Google, kalau di Google nggak ada jurnal di Wikipedia baru cari di e-book. 10. Olahraga. Classic but gold. Yes, karena mulai dari blok 3 itu bakalan banyak skill lab
kita ngaduk-ngaduk lah, terus lari ke sana kemari minta parfumnya instruktur. Nah, pasti lebih capek kalau kalian nggak olahraga sama sekali. Yes, pas blok 1 blok 2 tuh nggak terlalu olahraga sih aku, ya olahraga karena emang suka aja. Dari blok 3 kerasa kayak olahraga aku tuh kurang gitu, jadinya biasanya pas sebelum kuliah kan maksudnya jam 8, nah jam 6 biasanya aku jogging gitu. Nah, persiapkan boyok kalian guys, karena ini kilatnya bakal sampai berapa tuh ya, sampai koas, sampai dokter, jadi harus olahraga. Gak usah ngomong gak ada waktu, karena permasalahannya itu cuma satu, kalian mau meluangkan atau tidak. Sekian 10 tips tadi, semoga benar-benar membantu. Semisal kalau teman-teman ada tips lain bisa tulis di kolom komentar bawah, feel free to comment. Oke, terima kasih.